Akan atau udah Oh, dibangun? udah dibangun, Oh, udah jangan, dibangun, udah jangan dibangun. dikurang-kurangi. Udah dibangun, udah. Nah, maksudnya sebelumnya waktu zaman kita SMA, zaman kuliah kan nggak ada jalan tol di Sumatera. Bisa dibilang kan telat kan? Bukan, tapi kan kalau yang di Pekanbaru Dumai ini merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera dari Lampung ke Aceh. Oh, berarti karena dapat bagian aja dibangun gitu. Iya, bisa dikatakan sih. Kan kalau Pekanbaru kan ibu kota, tempat padatnya, padat penduduknya, tempat pusat pemerintahan. Nah, kalau ke Dumai itu ada tempat wisata nggak? Memikirkan ekonomi, anak cucu kita nggak bisa tahu lagi dengan apa itu Gajah Sumatera. Oke, kawan-kawan hak bicara, kembali lagi di kanal kami. Untuk konten kali ini kita akan membahas salah satu yang menjadi perbincangan di Provinsi Riau, yakni tentang jalan tol Pekanbaru Dumai. Udah tahu udah kan? Belum. Saya tidak tahu. Jadi jalan tol Pekanbaru Dumai ini direncanakan itu akan diresmikan pekan depan setelah Presiden Jokowi sebelumnya meresmikan jalan tol yang di Banda Aceh udah kemarin. Hah? Udah. Hari Selasa, ya. Selasa 25 Agustus Banda Aceh. Nah, rencana pekan ini tuh mau ke Pekanbaru untuk meresmikan Pekanbaru Dumai. Tapi jalan tol Pekanbaru Dumai itu kan udah berapa kali itu akan diresmikan, Iya, betul. Memang rencananya itu pada saat ulang tahun Riau kemarin atau ulang tahun HUT RI 17 Agustus, tapi nggak tahu ditunda lagi. Ini A1 nih yang akan diresmikan. Pasti. Nah, kalau dari berbagai media Pasti yang diberitakan seperti itu gitu. Nah, jalan tol Pekanbaru Dumai ini memiliki panjang 131 km dan merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans Sumatera 2974 km. Bagaimana menurut Pedang? Katanya jalan tol ini akan memangkas waktu dari yang sebelumnya Pekanbaru ke Dumai itu 7 jam, sekarang jadi 2 jam dengan rata-rata 60 km. Ya kalau memangkas waktu, ya itu benar pasti. Ya Ta- itu udah tujuan utamanya buat jalan tol kan. Iya, iya betul. Karena Tapi kilometernya kan berubah juga. iya, tapi kan itu untuk pengendara mobil. Nah, kami pengendara sepeda motor ini bagaimana? Ya kan belum ada jalan tol yang khusus sepeda motor. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau bagi sepeda motor tetap juga dong 7 jam nantinya. Ya itu sih risiko naik motor kan. Hmm. Nah kemungkinannya gini, opsinya apakah selama ini Pekanbaru Dumai itu yang pemakai jalan naik sepeda motor itu banyak. Nggak tahu, belum pernah survei. Nah, Dan surveinya belum ada. karena kan kalau dilihat dari pasarnya jalan tol itu kan memang rata-rata kan mobil pribadi, ya minibus sama logistik kan. Iya, iya. Nah kalau motor aku rasa ya orang kena jauh juga ya. Kalau naik motor ya. Ya Lumayan juga tepos pantat di pinggir. enggak lumayan lagi, pegel juga. Apalagi jalan lintas kan. Nah, yang menjadi pembeda dan jadi perhatian jalan tol Pekanbaru Dumai itu adalah terowongan gajah. Karena di sana itu ada pusat pelatihan gajah, kantong-kantong gajah ada beberapa di sana, habitatnya udah. Dan itu katanya akan ada dibangun jalan terowongan. Akan atau udah Oh, dibangun? udah dibangun, Oh, udah jangan dibangun, udah jangan dibangun. dikurang-kurangi. Udah dibangun, udah. Nah,
tidak dibangun jalur perlintasan gajah. Itu katanya akan menemui pemandangan itu di seksi 2 antara Minas dan Kandis Selatan, dan 5 perlintasan lainnya itu ada di jalan tol seksi 5 Kandis Utara dan Duri Selatan. Ini Terowongan kan ya terowongan. Ini kan bisa dikatakan satu-satunya yang baru saya dengar sejauh. Udah jalan tol udah kemana aja? jalan tol ada sih beberapa tapi nggak pernah lintas hutan sih. Apa yang di Medan? Jalan tol Belum pernah. Tanjung Morawa belum pernah pada. Aduh, tapi orang Medan mananya? Karena saya masyarakat pencinta sepeda motor jadi nggak mungkin masuk jalan tol kan. Iya, mulai. Kan tapi kan kalau di Jakarta udah biasa. Ya harus. Karena emang itu apanya ya? Ya jalur alternatif juga sih. Tapi kan kalau bisa dibilang udah Sumatera yang ada jalan tol sebelum ini dibangun kan adanya cuma di Medan toh, di Tanjung Merawa. Ya ada Lampung juga kan. Lampung kan baru dibangun. Tapi kan udah resmi kan. Udah. Nah, maksudnya sebelumnya waktu zaman kita SMA, zaman kuliah kan enggak ada jalan tol di Sumatera. Bisa dibilang kan telat kan? Dibilang telat sih enggak. Kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Lah, orang jalan besar di depan rumah saya aja bisa kehitung mobil yang lewat gitu loh. Di mana rumah udah? Rekan dulu. Rekan dulu nggak masuk, Cuk. Loh itu jalur lintas antar provinsi loh. Iya, memang betul. Lah kalkulasinya gini loh. Saat satu jembatan dibangun, Hmm. kira-kira itu yang lewat per jamnya berapa gitu. Itu penting nggak sih? Nah, kalau jembatannya ditambah terus tapi yang lewat itu aja. bukan, tapi kan kalau yang di Pekanbaru Dumai ini merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera dari Lampung ke Aceh. Oh berarti karena dapat bagian aja dibangun gitu. Iya, bisa dikatakan sih, karena kan emang dari Pak Pres ini kan ingin menyambungkan dari Lampung ke Aceh itu ada jalan tol. Iya jalan tol itu kan ibaratnya lucu nggak sih jalan tol tapi sepi gitu. Lucu lah. Nggak ada yang lewat Nggak ada yang atau ya dibilang sepi nggak sepi banget sih. Yang lewat ibaratnya per jam itu hanya 100 kendaraan. Nah, tapi kalau yang dikatakan dari beberapa informasi, jalan tol ini katanya untuk mempermudah akses para wisatawan juga, Oda. Ya kalau mempermudah akses ya itu Mempercepat. benar. Itu benar. Mempermudah dan mempercepat itu ya berasa ya itu Memang itu tujuannya. memang itu tujuannya. Cuma masalahnya kalau saya pribadi kira-kira jalan tol itu akan yang jalan tol Pekanbaru Dumai itu kira-kira dalam per jamnya berapa kendaraan yang lewat? Belum ada kalkulasinya. Nah, kalau dikalkulasi lagi berapa wisatawan yang lewat? Dan tempat wisata apa Yang dituju yang dituju di Dumai? atau jangan-jangan terowongan gajahnya akan dijadikan destinasi wisata kan? Keren juga. Keren juga tuh. Iya, Bisa. jadi berhenti di jalan tol bisa lihat gajah lewat gitu. Iya, kalau ada gajah, kalau gajah lagi malas jalan, lagi mager gajahnya kemana? Iya, paling tidak kan jualan dulu. Iya, ya. Karena beda juga udah telat. Telat kenapa? Cerita ya. Waktu 2 tahun lalu ke negeri tetangga Malaysia, itu dari KL sampai Johor itu udah jalan tol semua, lurus. Itu ada 2 kota ya, dari Kuala Lumpur, Melaka, baru Johor yang ke bawah. Itu Tahun berapa? Jalan Dibangunnya tahun berapa? nggak tahu tahun berapa. Cuman udah telat lah, udah. Kalau itu membelah di kiri kanannya sawit juga. Yang telat mana? Telat lah kita. Kalau Malaysia kan udah lama jalan tolnya itu. Parameter telatnya apa? Hmm? Parameter telat itu apa? Parameter telatnya? Ya. Ya apa ya? Ya duluan Malaysia membangun. Ya, kan itu beda wilayah gitu loh. Kita bandingin ibaratnya Jawa. Kenapa Jawa duluan yang dibuat Jalan tol. Karena di sana pusat pemerintahan. Nah, terus parameter telatnya di Riau telat itu apa? Iya kan industri tidak hanya di Jawa, tuh di sini kan banyak juga di Sumatera. Iya. Sumatera yang terpadat kedua loh pulaunya setelah Jawa. Iya, terpadat. Maksudnya itu saat dibilang telat itu kan ada parameternya. Industri udah sangat berkembang, jalurnya udah sangat padat. Nah, apa ibaratnya kayak buat flyover? Itu telat apa enggak?
Misalnya. Ya, ya. Nah, ternyata Sudirman baru dibangun flyovernya baru 2 tahun terakhir ini. Itu telat apa enggak? Iya, sebenarnya tergantung juga. Kalau dibilang telat kan, ya toh kalau dilihat 5 tahun yang lalu, mungkin Sudirman itu ya masih landai aja. Sepi ya, Nggak belum ada macet-macet gitu loh. Nah kalau menurut Bunda telat nggak? Kalau saya lebih, Pekanbaru Dumai aja, nggak usah Sumatera deh. kalau saya nggak mikir telat apa enggaknya sih. Jadi lebih ke Fungsinya maksudnya lebih udah siapkah kita dengan jalan tol itu, udah sepadat itukah jalur yang dilintasi jalur utama jalan tol, bagaimana dengan jalan yang lama gitu loh. Yang jadi masalah itu saat kendaraannya ya itu aja, maksudnya kapasitasnya itu, jadinya kan dibagi dua nih. Ya kalau dibagi dua, kalau ibaratnya malah yang jalur di jalan yang lama itu pindah ke tol semua, jalan yang lama kan mati tuh. Iya. Nah jalan lama ini? Nah jalan lama ini gimana gitu loh? Jangan-jangan jalan tol buat mematiin jalan lama kan? Nggak mungkin juga kan? Nggak ada lagi yang jualan. Lah kalau jalan tol mau buat meredupin jalan yang lama, ya aku rasa ya apa gunanya gitu loh? Mendingin jalan yang lama kan? Iya sama juga. Lintasnya kan lintas perkampungan, maksudnya lintas, maksudnya area gitu loh, maksud kota padat penduduk. Kalau jalan tol kok nggak ada gitu. Nggak ada, bebas hambatan. Nah tinggal itu. Ya kalau hambatannya di jalur yang lama nggak terlalu ini, ya sama aja sih sebenarnya. Nanti hitung-hitungannya gini, jalan tol ternyata orang larinya tuh jalan tol semua. Jalan tol yang macet. Jalan lamanya kan sepi nih. Iya. Sepi loh. Pasti sepi lah. Lah biasanya kalau di jalan tol yang memakan waktu itu kan di pintu tol ya gitu. Oh ya, antri macet. Antri ya pembayaran gitu kan. Apalagi elektronik. Kalau satu pintunya bermasalah, itu kan jalurnya itu macet lagi. Yang itu kan banyak juga gitu loh. Lah kalau biasanya sih nengok ya jalan tol itu ya karena jalan alternatif yang lain itu memang padat, jadi jalurnya dibagi dua. Iya. Pemakai jalan itu dibagi dua gitu loh. Tapi urgensi menurut Bunda kalau untuk dari Pekanbaru ke Dumai untuk saat ini? Ya Dumai kan kawasan industri. Satu kawasan industri dan satu pintu masuk sebenarnya. Ya, kalau nggak salah Dumai akan, tapi nggak tahu ya sebetulnya akan dibangun pelabuhan besar juga. Ya. Nah sekarang juga pelabuhan kayak di Dumai itu kan pelabuhan rakyat itu juga sebenarnya udah sangat sibuk gitu. Ya betul, karena di sana Pelindo juga ya. Ya nggak tahu. Nah kalau untuk apa menurut Bunda, kan kalau Pekanbaru kan ibu kota, tempat padatnya, padat penduduknya, tempat pusat pemerintahan. Nah kalau ke Dumai itu ada tempat wisata nggak? Selaku Bunda fotografer yang udah melanglang buana kemana-mana. Ke Dumai? Iya, kalau ke Dumai ada nggak spot wisata? Kerupak palingnya. Aduh. Kalau ke Dumainya di jalur lama itu kayaknya ada sih, tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau di Dumai sendiri ada. Hutan bakau. Hutan bakau. Hutan bakau. Kerupat juga dari sana toh? Ya kerupat juga dari sana. Cuma kalau di Dumainya, di kota Dumainya sendiri nggak terlalu banyak juga kalau nggak ada, karena kan di sana emang lokasi industri toh. Iya, industri. Beda halnya ketika jalan tol yang akan dibangun sekarang nih dari Sumbar ke Padang ke Pekanbaru. Mungkin itu akan sibuk karena Pekanbaru kan untuk urusan logistiknya dikirim dari Sumbar, dan kebanyakan juga untuk wisata perginya ke Sumbar juga. Jadi kita pindah ke Sumbarnya? Enggak, kalau melihat real-realnya nih. Ya. Kalau udah pergi libur akhir pekan itu ke Pantai Padang, itu plat mobil semua rata-rata BM loh. Ya, tapi ya kita harus optimis gitu kan. Ya maksudnya jalan tol ini mungkin ya tujuan pembangunannya kan nggak setahun 2 tahun. Ya jangka panjang. Ya siapa tahu jangka panjangnya 5 tahun yang lain memang jalurnya udah padat banget gitu kan. Di situ baru kita bilang apakah
itu telat apa enggak gitu. Menurut saya sih. Siap. Nah, Oke. ini yang menarik bagi saya sebenarnya. Di beberapa tahun terakhir sebenarnya konflik gajah dengan manusia itu kan dari jauh sering gitu. Ngeri. Nah, kira-kira nih lintasan gajah itu udah solusinya udah tepat sih sebenarnya. Nah, itu akan meminimkan konflik gajah dengan manusia. Maksudnya pemakai jalan lah. Karena itu kan kantong-kantong gajah gitu, habitatnya. Habitat gajah. Kira-kira itu menurut Pak Tua gimana? Ya mungkin itu adalah salah satu cara ya. Salah satu cara ketika pemerintah mencoba tidak menyampingkan si gajahnya ini untuk melindungi habitatnya. Terlindungi tapi. Apa? Terlindungi. Kalau terlindungi dari apa? Ya, maksudnya kan itu lintasan dia. Saat itu sudah dibangun, walaupun dibuat terowongan yang disesuaikan dengan habitat gajah, kira-kira terlindungi nggak gajahnya? Terlindungi dari pengguna jalan pasti, karena kan udah dibangun terowongannya toh, ya kan? Karena itu gunanya dibangun. Nah, kita nggak tahu nih kalau ahli pergajahan nggak tahu juga ini psikis gajah nih gimana. Pergajahan dunia nih. Iya, udahlah yang sering motret gajah. Kalau gajah tuh melihat keramaian dia stres nggak? Kan ada tipikal binatang seperti itu. Tergantung sih. Kalau gajah duduk sih dia. Itu brand tuh. Bukan. Apa ya? Kalau gajah sebenarnya kalau nengok gajahnya, itu kan sekarang ini kebanyakan konflik itu karena pembukaan lahan. Ya. Karena karhutlah. Nah, ya banyak juga yang maksudnya ada gajah yang memang di luar jalur dia itu masuk perkampungan atau apapun gitu. Nah, kayak jalur yang mana ya? Yang di Minas sih sebenarnya. Itu kan masuk juga tuh yang tembus ke Balai Raja ini. Balai Raja. Ini kan nembus ke Balai Raja. Iya. Kena Balai Raja. Nah, yang jadi perhatian itu apakah gajahnya akan tetap di situ, akan melewati jalur itu, yang terowongan sudah disediakan atau ada kemungkinan nggak dia tidak masuk terowongan, malah pergi ke jalan tol. Boleh dong. Nah itu dia. Nah, karena udah lah kalau melihat dari gajah psikisnya dia kan termasuk yang kalau sama manusia kan tidak terlalu gimana? Kalau psikis sih bukan saya yang ditanya. Jadi gajahnya. Ahli gajah duniawi. Enggak, menurut kita aja sih menurutnya. Ya namanya gajah kan nggak biasa sebenarnya jalan rame gitu. Kecuali itu rombongan dia. Gitu kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan juga. Apakah gajah itu kalau pergi main lah, itu dia lintasannya emang itu aja atau dia bisa kemana saja, acak gitu, random? Karena kalau yang informasi dari berbagai berita menyebutkan ide terowongan gajah ini bermula dari karyawan yang ada di sana menemukan jejak dari gajah itu, makanya dibikin terowongan di jejak itu. Nah, lalu untuk meyakinkan gajah melintas di jalur itu akan dikembangkan konsep asli lingkungannya dengan menanam beberapa tanaman sehingga menggiring secara tidak langsung gajahnya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah gajah akan selalu melintas di situ? Bisa jadi, bisa enggak. Bisa jadi, bisa enggak. Menurut saya pribadi ya. Ya karena ya kalau dibuat kayak habitat aslinya pun aku rasa nggak 100% juga gitu loh. Ya namanya habitat asli gajah itu ya itu jalur dia ibaratnya di hutan itu ya itu. Kalau saat kita buat lagi, kita udah rubah, terus kita buat seperti habitat aslinya, tetap nggak sama kan dengan habitat aslinya. Pasti dia merasa nggak nyaman. Nah masalahnya segitu jalan tol ini udah terbuka, jalurnya oke lewat terowongan ini, tapi sekitar jalan tol ini apakah menjadi lahan dia cari makan lagi? Atau jangan-jangan dibangun, maksudnya
pasti besar pembangunan, pasti ada kan pembangunan Iya, di daerah jalan tol itu ibaratnya dirubah jadi perumahan atau apa, itu kan satu dua akan ada muncul itu gitu loh. Nah, apakah gajinya akan lewat di situ lagi kalau nggak ada makanan? Susah juga. Kemana? Yang jadi masalah kan kalau menurut saya terowongannya oke nih. Nah, asupan dia cari makan di situ ada, Bagaimana? masih ada nggak? Bagaimana? Apa itu akan dijaga terus? Iya, iya, iya. Ya kalau bisa jadi kalau makanannya masih banyak sih, Aman-aman aja ya. ya Bakal kemungkinan besarnya dia akan lewat situ lewat terus, situ kan? terus. Tapi kalau sudah habis tentu dia akan mencari yang lain. Ya namanya orang lapar kan nyari juga kemana-mana. Ada berapa gajah di daerah sini? Satu, Jumlahnya. temannya banyak, nggak tahu lah jumlahnya. Kalau namanya udah kantung ya. Namanya kantong itu kan berarti kan darah dia gitu, tapi nggak banyak. Nah, konflik gajah yang terakhir yang menelan hingga mati satu ekor itu kan pada Oktober 2019. Itu seekor gajah betina yang bernama Dita ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Suaga Marga Sport. Wah, Di mana tuh? di mana nih ya? Di mana tuh, Bora? Balai ya? Gajah itu berusia 25 tahun akibat infeksi kaki kiri yang sebelumnya terkena jerat pada tahun 2014. Ya, Jadi 5 tahun dia menahan sakit, tiba-tiba ditemukan tergeletak tak bernyawa di sekitar 100 meter dari kebun ubi milik warga. milik warga ya. Mm-mm. Udah pernah ke sana? Belum, hanya melihat visual saja. Balai Raja. Ya karena Balai Raja itu juga ibaratnya kan dia bersinggungan langsung dengan warga. Warga, pemukiman. Tahun berapa ya? 2007 pernah motret di situ yang si Dita ini juga apa lupa deh. Pas lahiran gajah di situ. Nah, di pinggiran Balai Raja itu kan memang kebun ubi semua gitu. Iya, iya. Nah, kalau di dalam ya memang hutan masih ada. Masih ada. Nah, menjadi masalah itu kan jalurnya juga kalau masyarakat itu bilang biasanya gajahnya lewat sini juga, Bang. Itu kayak ada jalan itu, jalan yang biasa dilewati masyarakat. Katanya kalau pagi atau sore, biasanya gajah melintas di sini, Bang. Lewat santai ya. Ya, katanya. Hmm. Cuma 2 hari di sana memang nggak nemu di lintasan jalan itu. Udah nunggu. 2 hari di sana ya. Nggak lewat sana ya. Nggak ada nemu di jalan, atau saya nggak 24 jam di jalannya gitu. Berarti nggak selalu lewat lintasan itu dia. Ya nggak tahu, 24 jam itu kan lama kan. Iya, Ya makanya. kalau dia tengah malam lewat ya nggak tahu juga gitu loh. Yang jelas kalau cerita warga biasanya gajah itu ya lewat situ gitu loh. Nah, Ada berapa ekor katanya? biasanya kalau melintas itu kan Rombongan ya. Nah, kalau kemarin yang dijumpa di Balai Raja itu memang cuma 3 ekor doang. Si Dita ini yang kakinya Kena jerat. kena jerat ini, anaknya sama satu lagi ya. Itu kena jerat kenapa udah? Ya nggak tahu. Emang juga. sengaja berarti jeratnya? Kalau gajahnya nggak sengaja. Bukan. Ada gajah yang sengaja masuk jerat kan? Bukan, ini oknum-oknum yang memasang jeratnya emang diperuntukkan untuk gajah jeratnya, atau dia mau jerat babi ya? Kalau jerat sekarang kayaknya sama dengan lensa dia, sapu jagat. Semua Apa aja yang lewat. dimakan ya Kayaknya ya. Karena banyak kan kayak yang kasus harimau itu juga jeratnya. jerat juga. Kan. Ya, jeratnya ini seling loh. Ya apa? Ya manusianya masih ya terjerat juga. Ngeri juga ya. Ini kaki si Dita yang tewas itu infeksi kaki kirinya, busuk, dan ketika ditemukan sudah busuk juga, tergeletak. Ya karena ya itulah. Nah, bagaimana menurut Puda kalau untuk jalan tol? Akankah menjaga habitat gajah ini? Akankah mimpi kita ketika ingin menyandingkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan menjaga alam itu tersampaikan? Semoga tersampaikan. Ya karena saat itu terowongan udah dibuat pun ya kemungkinan besarnya kan ada tim yang memang ahli di bidangnya. Ya ahli di bidangnya, dan itu di ibaratnya apa ya, di patroli terus sebenarnya. Jadi ada reportnya apakah gajahnya lewat itu juga atau enggak. Yang jadi masalah kan kalau kemungkinannya gajahnya nggak lewat di situ,
sayang banget terowongannya kan. Iya, ya, sia-sia. Nah, kalau gajahnya lewat di situ, itu kan sebenarnya kita akan tahu jalurnya gitu. Gajahnya kemana. Nah, segitu gajahnya juga kemungkinannya lewat di situ. Iya. Kan ada peluang baru nih Apa tuh? bagi orang yang mencari gajah. Yang nakal-nakal nih. Ya mungkin aja kan, ya kan? Ya. Gajahnya selalu lewat situ gitu loh. Jadi Ya peluang-peluang yang kayak gitu kan memunculkan peluang baru gitu. Iya. Selama ini saya mencari di hutan, ternyata ini udah ada jalurnya. ada petanya Nah langsung. itu gimana kira-kira kan? Gimana Dia pasti pengamanannya? ada dua mata sisinya yang berbeda gitu. Satu buat kemajuan, ya pasti ada juga. Yang itu satu ya buat ini kan penghambatan pribadi. Nah itu kita harapkan dari pemerintah sama petugas yang akan ditugasi di sana untuk memantau kan bagaimana nanti pergerakan gajah-gajah ini. Jangan sampai nyawanya terancam hanya karena pembangunan infrastruktur, kita memikirkan ekonomi, anak cucu kita nggak bisa tahu lagi dengan apa itu gajah Sumatera.